Selamat berjumpa. Ini adalah video lanjutan dari video yang sudah kita luncurkan yang pertama tentang informasi apa itu IELTS. Itu ada di video 201 dan ini adalah video 202. Kami sangat menyarankan Anda untuk melihat video 201 jika Anda tidak mengetahui sama sekali tentang apa itu IELTS. Sekarang marilah kita masuk di video 202, yaitu informasi yang sangat rinci tentang setiap sesi yang ada di IELTS. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu CBA. Jadi CBA itu adalah Cendekia Bina Aksara. Kami adalah lembaga pendidikan dan pelatihan. Jadi kami memiliki 3 departemen di dalamnya. Yang pertama bahasa, kemudian bimbingan belajar, dan juga homeschooling. Kami melayani banyak sekali kampus dan juga perusahaan. Produk-produk terbaik kami salah satunya adalah International Test Preparation atau persiapan tes-tes internasional seperti IELTS, TOEFL, TOEIC, SAT, GMAT, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah tes potensi akademik. Ini adalah tes yang digunakan untuk masuk kepada perguruan tinggi atau bahkan ke perusahaan. Kami juga memiliki persiapan beasiswa, di mana siswa akan kami bimbing untuk mendapatkan informasi studi di luar negeri, pengurusan dokumen, dan juga bimbingan untuk penulisan email dan juga riset proposal. Yang terakhir adalah academic paper preparation. Ini adalah layanan kami yang mencakup seluruh fasa daripada penulisan akademis. Diakhiri dengan penulisan riset paper, jurnal, bahkan juga ada proofreading dan editing. Jika pada saat ini Anda yang menonton video ini adalah seorang dosen atau bahkan mungkin perangkat dari dekanat, Anda mungkin seorang ketua jurusan atau bahkan Anda seorang dekan, Anda bisa menghubungi kami untuk mempersiapkan staf-staf Anda atau bahkan dosen-dosen di fakultas Anda atau di setiap program studi yang Anda miliki untuk bisa mengikuti beasiswa ke luar negeri. Anda bisa menghubungi kami dan kami akan menyusunkan program yang sangat adjusted, yang sangat customized, yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Ingat, kami bisa memproses semua keperluan Anda secara akademis, bahkan mulai dari pencarian beasiswa, kemudian pencarian kampus, persiapan bahasa, persiapan dokumen, pembuatan dan bimbingan daripada research proposal itu sendiri, sampai kepada komunikasi dengan supervisor. Jadi jangan tunggu lagi. Jika Anda melihat video ini dan Anda merasa nyaman dengan seluruh keterangan kami, maka hubungi kami sekarang juga. Pada saat ini kami memiliki beberapa kantor partnership di Kota Malang. Yang pertama dengan FNI Statistics, kemudian dengan Miracle Fashion School, kemudian dengan School of Business Indo Cakti, dan juga Universitas Brawijaya. Kami ada di Fakultas Ekonomi dan juga Kedokteran, dan kami juga ada di Malaysia, di Selangor, tepatnya di Kuala Lumpur dengan Beyond Fashion Solution. Marilah kita sekarang melanjutkan tentang bahasan video 202. Kami akan membukanya dengan memberitahukan kepada Anda berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk kursus IELTS. Untuk menjawab hal ini, Anda harus mengetahui dulu level daripada IELTS Anda pada saat ini. Dan adalah penting bagi Anda untuk mengambil prediction test atau pre-test. Dari sana Anda akan mengetahui level Anda. Dan setelahnya Anda harus mengetahui skor yang Anda harapkan berapa. Biasanya ini akan Anda dapatkan dari universitas yang Anda tuju. Misalnya pada saat ini Anda masuk ke Coventry di Inggris. Maka untuk gelar master Anda harus membutuhkan skor paling tidak 6,5. Maka jika skor awal Anda 5, Anda membutuhkan 1,5 skor untuk mendapatkan skor yang Anda harapkan di perguruan tinggi Anda di Coventry tadi di UK, gitu ya. Nah, sekarang mari kita lihat
berapa lama yang harus Anda tempuh jika Anda membutuhkan 1,5 skor peningkatan? Kita mulai sekarang dengan penghitungan bahwa setengah skor Anda paling tidak harus kursus sekitar 30 pertemuan. Ini adalah kecepatan normal atau idealnya. Namun dari pengalaman kami, jika siswa betul-betul berkonsentrasi, maka waktunya bisa terpangkas sampai 50%. Artinya jika Anda serius dan bisa mengikuti semua prosedur yang kami berikan, maka waktu Anda hanya 15 kali. Dan jika Anda ingin meningkatkan sekitar 1 skor, Anda membutuhkan 70 pertemuan normal atau sekitar 50 atau 45 jika Anda benar-benar serius atau berkonsentrasi. Nah, jika Anda ingin meningkatkan skor 1,5, artinya Anda harus secara normal menghabiskan pertemuan sekitar 120 atau paling tidak 60 dan 70 kali. Hal ini adalah suatu standar yang sudah kita sesuaikan dengan standar instansi bahasa di luar negeri. Jadi, prosedur rumus ini kita ambil langsung dari standar internasional. Sedangkan jika Anda benar-benar serius, kami bisa membuat Anda memiliki pangkasan dari pertemuan itu karena biasanya yang membuat seseorang itu memiliki waktu yang cukup lama untuk meningkatkan skor, yang pertama adalah kesibukan. Jika Anda bekerja atau Anda seorang mahasiswa yang sangat sibuk, maka waktu yang Anda butuhkan biasanya akan sedikit lebih lama karena otak Anda sendiri membutuhkan suatu waktu sekitar 1-2 minggu dalam keadaan Anda beristirahat tanpa mengakses artikel atau materi IELTS setelah terjadi peningkatan sekitar 0,5-1. Jadi Anda bisa membayangkan jika 1,5 skor, maka harus terdapat jeda waktu sekitar 1-2 minggu ketika Anda tidak mengakses IELTS, di mana Anda hanya mengikuti kursus dalam bentuk melihat film, mendiskusikan berbagai macam artikel di dalam bahasa Inggris yang tidak berhubungan dengan IELTS. Misalnya saja kita akan membaca cerita-cerita yang menyenangkan atau novel, atau kita akan membahas berbagai macam topik yang tidak langsung berhubungan dengan IELTS. Ini adalah waktu yang biasanya akan memakan cukup lama, tetapi ini sesungguhnya adalah suatu masa yang sangat penting, masa ketika otak Anda berusaha memasukkan apa yang sudah dipelajari. Inilah sebagian daripada rahasia yang tidak pernah dipahami oleh orang. Namun jika Anda memang kuat dan basic Anda ada, maka biasanya waktu yang kita perlukan untuk menstabilkan kekuatan dari pemahaman pikiran Anda itu akan kita potong. Sehingga ketika Anda bisa meningkat setengah, kami akan langsung melanjutkannya terus-menerus sampai akhirnya Anda mendapatkan 1,5. Tentu saja metode ini biasanya akan kami kalibrasi dan kami adjust sesuai dengan kondisi Anda dan situasi Anda. Jika Anda dalam keadaan stres kerja yang tinggi, kami juga tidak akan bisa memaksakan sehingga Anda mau tidak mau akan masuk di dalam kecepatan yang standar. Jika Anda membutuhkan peningkatan 2 skor, waktunya sekitar 150 itu maksimal, atau 2,5 skor sekitar 200 pertemuan. Nah, ini Anda bisa ambil dalam waktu yang kita skenariokan bisa 2 kali seminggu atau 2 kali 1 hari atau 3 kali 1 minggu. Sehingga waktu penyelesaiannya adalah seperti yang kita lihat di grafik, yaitu sekitar 1,5 untuk 30 meeting atau 3 bulan, 5, 6,5 dan 8,5. Ini pun bergantung dari ketersediaan waktu Anda. Semakin Anda bisa intensif, itu semakin cepat dan semakin Anda bisa segera untuk mengambil tes. Saran kami biasanya luangkan waktu agar Anda bisa less intensif, sehingga Anda bisa memanfaatkan waktu, atau jika Anda ingin melakukan self-study di rumah, Anda harus disiplin. Itulah mengapa terkadang self-study itu tidak bisa digantungkan, karena orang membutuhkan seorang tutor yang harus mendisiplin dirinya. Jika Anda seorang siswa yang bisa mendisiplinkan diri Anda sendiri, Anda sesungguhnya bisa melakukan semua video yang ada di dalam YouTube channel kami.
Karena itu kami sangat sarankan Anda untuk sering-sering mengunjungi YouTube channel kami, atau paling tidak Anda subscribe dan juga Anda mengklik notification button sehingga Anda bisa diupdate terus ketika ada video yang baru. Ini gambaran bagaimana seorang pelajar itu atau seorang siswa test taker bisa mengikuti protokol yang lengkap gitu ya. Yang pertama, Anda membutuhkan basic grammar. Jadi basic grammar adalah semua penjelasan tentang item gramatikal yang Anda butuhkan untuk bisa Anda masuk ke dalam IELTS. Di sini ada 10 komponen bahasa yang Anda harus ketahui. Hal tersebut mulai dari parts of speech seperti noun, verb, adjective, adverb, kemudian Anda harus mengetahui artikel, preposition, conjunction, connector, kemudian ada tenses, dan juga berbagai macam hal yang harus Anda butuhkan, yang Anda perlukan untuk bisa membuat kalimat yang baik, yang efisien dan efektif. Demikian juga produksi oral pada saat Anda speaking test yang sangat baik, itu dibutuhkan basic grammar. Setelahnya Anda baru masuk ke dalam IELTS strategi. Jangan pernah Anda kursus di tempat yang langsung memberikan Anda pelatihan atau latihan secara langsung tanpa memberikan IELTS strategi. Karena ini artinya Anda tidak akan mengetahui range yang lengkap tentang permasalahan di dalam IELTS atau tantangan yang ada di dalam setiap soalnya, ya. Jadi basic grammar itu adalah yang awal, kemudian IELTS strategi, kemudian baru exercises. Nah, pelatihan ini pun memiliki adjustment sendiri-sendiri. Ada soal-soal yang sangat mudah, biasanya saya sangat sarankan untuk yang awal. Misalnya IELTS Anda di dalam pretestnya itu hanya menyentuh angka 3 atau 4. Ini kita tidak bisa secara teori dan bahkan praktek untuk memberikan soal IELTS secara langsung. Kami biasanya akan mengadjust untuk Anda memiliki materi yang lebih lunak daripada IELTS. Kita biasanya menyarankan di dalam seri Cambridge adalah PET. Nah, PET ini adalah salah satu fondasi yang penting yang Anda bisa lakukan, karena PET ini akan memberikan Anda kenyamanan pada saat Anda sudah menyentuh angka sekitar 4,5 atau 5 sehingga Anda bisa masuk ke IELTS yang sesungguhnya, ya. Jadi amatlah penting. Protokol yang kita ambil di sini adalah protokol ketika siswa sudah berada di dalam kisaran 4,5 atau 5. Itu bisa menggunakan protokol ini. Sedangkan jika siswa masih di dalam level 3, Anda tidak bisa menggunakan ini. Tadi saya katakan salah satu solusinya adalah menggunakan PET. Jadi PET ini adalah produk Cambridge yang langsung berhubungan nantinya akan menjembatani Anda untuk masuk ke dalam IELTS, ya. Itu adalah caranya exercises. Kemudian setelah Anda bisa dan skor Anda mulai stabil di dalam peningkatan Anda, misalnya 4,5 ke 5, 5 ke 5,5 gitu ya, dan Anda mulai stabil, maka soalnya akan kita persulit gitu ya, sampai Anda menyentuh angka skor 6 gitu. Nah, setelahnya ketika Anda stabil di dalam skor yang Anda harapkan, misalnya 6 atau 6,5, Anda baru kita berikan time stress gitu ya. Time stress itu adalah suatu solusi yang mana kita akan melihat stamina daripada test taker. Jadi dalam satu kali masa kursus gitu ya, dalam satu pertemuan, kita langsung akan memberikan 4 skill secara langsung. Jadi akan ada listening, ada reading, ada writing, ada speaking. Biasanya skor kita cukup bagus ketika kita mengambil individual skill. Misalnya ketika latihan listening saja skornya bisa 7. Tetapi stamina ini bukan stamina yang sesungguhnya. Karena ketika digabungkan, maka biasanya skor itu bisa turun 1 bahkan 1,5. Karena siswa tidak terbiasa untuk mengerjakan keempat skill dalam tingkat stres yang cukup berat di dalam tes gitu ya. Nah, ini adalah suatu hal yang harus Anda ketahui. Karena IELTS itu adalah pressure test. Jadi tes yang memiliki tingkat tekanan yang cukup tinggi. Jadi time stress adalah tahapan yang penting. Jika Anda self-study, belajar mandiri, Anda juga harus melakukan hal yang sama seperti yang sudah kami berikan di sini. Anda juga bisa mengambil masterclass dari 30 item yang sudah ada. Jadi ingat, ini adalah ilustrasi singkat yang kami biasanya berikan kepada murid kami, dan Anda juga bisa melakukan tahapan-tahapan ini di
di rumah Anda gitu ya, sesuai dengan timetable yang Anda punya, tetapi Anda harus memiliki kedisiplinan yang tinggi sebelum Anda akhirnya mengambil tes yang sesungguhnya. Baiklah, kita akan masuk kepada tes overview gitu ya. Apa saja yang akan Anda dapatkan pada tes IELTS? Yang pertama adalah listening test. Listening test ini berisi 40 nomor gitu ya. Dan waktunya adalah 30 menit. Kemudian Anda diberikan waktu untuk mentransfer jawaban dari lembar tes ke lembar jawaban 10 menit. Jadi listening test ini waktunya sekitar 40 menit. Kemudian diikuti dengan reading. Reading ini ada 40 nomor juga dan waktunya sekitar 60 menit gitu ya. Nah, kita akan masuk kepada skill yang ketiga. Skill ini adalah skill writing. Ada 2 tas di sana. Yang pertama itu berhubungan dengan statistika. Nanti saya akan menjelaskan lebih banyak tentang hal ini bahkan di video-video selanjutnya. Dan yang kedua adalah argumentatif. Waktunya adalah 60 menit. Nah, yang berikutnya adalah speaking. Di sini ada 3 sesi, waktunya sekitar 15 sampai 20 menit. Sehingga jika Anda total, maka kira-kira waktu yang Anda butuhkan untuk tes IELTS ini sekitar 3 jam. Dan biasanya speaking adalah skill yang terpisah, dan jika pesertanya terlalu banyak, melebihi dari 10-15 orang, maka Anda akan tes speaking pada hari yang sebelumnya atau hari yang sesudahnya. Jadi speaking ini adalah tes yang sangat khusus, bisa sebelum atau sesudahnya, ya. Jadi inilah adalah tes overview yang Anda harus ketahui gitu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada listening test. Listening test ini terdiri dari 4 sesi. Jadi ada section 1, 2, 3, and 4 gitu ya. Nah, masing-masing sesinya ini berisi 10 pertanyaan. Nah, 10 pertanyaan ini sangat penting sekali untuk kita bisa menghitung dan menentukan strategi. Jika Anda mengambil IELTS untuk kebutuhan S2, maka paling tidak Anda harus mendapatkan skor 6,5 sampai 7. Kalau skornya 7, maka Anda harus betul 30 pertanyaan atau 30 nomor Anda harus betul. Maka kesalahannya hanya 10. Menariknya, sesi 1 dan 2 itu biasanya adalah sesi yang lebih mudah. Sesi 1 yang paling mudah tentunya. Sedangkan sesi 3 dan sesi 4 ini adalah sesi yang lebih sulit. Sesi 4 adalah yang paling sulit. Sehingga saya menyarankan sesi 1 Anda paling tidak boleh salah banyak. Paling tidak hanya 1 dan 2. Kemudian sesi 2 Anda hanya boleh salah mungkin 2 atau 3. Sedangkan sesi 3 dan 4 Anda bisa memiliki kesalahan yang sedikit lebih banyak gitu ya. Jika sesi 1 1, sesi 2 Anda bisa 2, dan sesi 3 Anda bisa mungkin saja salahnya 3, maka Anda sudah memiliki 6 kesalahan dan sisanya 4 itu bisa Anda simpan untuk sesi yang keempat. Anda bisa bayangkan jika sesi 1 Anda tidak salah, sesi 2 Anda tidak salah, maka untuk sesi 3 dan 4 Anda bisa menabung. Mungkin sesi 3 yang lebih sulit, Anda bisa mungkin boleh saja salah 3 kesalahan, tetapi setelahnya sesi 4 Anda bisa salah 7. Itu pun tidak masalah, skor Anda masih aman, masih dalam kisaran 7. Inilah adalah sekarang kita ada pola interaksinya gitu ya. Kalau di listening itu ada dialog untuk sesi pertama, kemudian yang sesi kedua biasanya adalah monolog. Sedangkan sesi 3 itu adalah percakapan antara 2 sampai 3 orang, sedangkan sesi 4 biasanya bersifat kuliah, jadi dia adalah monolog. Nah, yang paling menarik ini adalah settingannya. Pada sesi yang pertama, ini adalah settingan sosial atau pekerjaan. Jadi, pertanyaannya sangat mudah. Biasanya ditanyakan nama Anda, nomor telepon, mungkin Anda ada di bandara dan Anda harus meneruskan perjalanan, Anda harus mengetahui nomor penerbangan, nomor pesawat. Itu adalah sesi yang pertama. Sedangkan sesi yang kedua itu adalah work dan sosial, tetapi lebih lebih sulit sedikit gitu ya. Misalnya Anda ingin apply pekerjaan atau Anda harus mengisi sebuah formulir tentang wisata dan lain sebagainya. Sesi 3 dan sesi 4 ini memang lebih sulit karena dia sudah masuk ke academic setting gitu ya. Jadi biasanya tentang perkuliahan, kemudian tentang komunikasi antara supervisor dengan bimbingan mahasiswa bimbingan, dan itu membutuhkan satu energi yang lebih besar dalam kita mendengarkan ya. Itu adalah tes listening.
Nah, ini adalah contoh-contohnya. Kita bisa melihat ini sesi 1, kita memiliki completion, jadi menyelesaikan sebuah tabel gitu ya. Mungkin juga adalah sebuah catatan penting atau formulir. Sedangkan di sesi 2, kita diperhadapkan dengan melengkapi kalimat gitu ya. Melengkapi kalimat yang mana ini adalah sebuah summary atau sebuah kisah dari sesuatu hal yang harus kita pahami sebelum kita masuk ke perkuliahan. Biasanya adalah percakapan-percakapan sekitar kampus atau percakapan antara dua orang mahasiswa tentang suatu objek yang mereka bisa temukan pada saat mereka belajar. Kemudian kita memiliki sesi yang ketiga. Di sini kebetulan contohnya adalah multiple choice yang jenisnya adalah satu jawaban. Sedangkan di sesi 4 kita mendapatkan satu catatan ini ya, kelihatannya ini ada suatu note, suatu catatan ringkasan dari perkuliahan yang berbicara tentang urban landscape ya. Ini saya ambil semuanya dari Cambridge 4 tes yang pertama. Jadi inilah bentuk-bentuk daripada tes listening. Sekarang kita masuk ke reading gitu ya. Nah, tes reading ini terdiri dari 3 passage atau 3 bacaan. Bacaan yang pertama paling mudah, yang kedua medium, dan yang ketiga ini biasanya yang paling sulit. Nah, ini semuanya harus Anda ketahui juga masuk di dalam strategi. Passage 1 biasanya 13 nomor, passage 2 13 nomor, passage 3 baru 14 nomor. Ingat kuncinya, jika Anda menginginkan skor 7, maka Anda harus betul 30 nomor. Artinya kesalahan Anda harus hanya 10. Nah, bagaimana mendapatkan 10 nomor? Maka simpan kesalahan terbanyak untuk soal yang paling sulit. Sehingga passage 1 saya biasanya hanya maksimal saya membolehkan siswa kami untuk salah cuma 2. Sedangkan passage yang kedua mereka bisa salah 3, sehingga passage yang ketiga mereka bisa salah 5. Tetapi jika passage 1 Anda hanya salah 1, passage 2 Anda hanya salah 1, maka Anda bisa salah 7, salah 8 bahkan pada passage yang paling sulit. Jadi ingat, Anda harus memiliki strategi yang mantap. Dan ini biasanya hanya diajarkan kepada pengajar yang sudah sangat berpengalaman bertahun-tahun. Sedangkan saya sendiri sudah berada di bisnis ini di dalam tutor dan mentorship daripada IELTS ini sekitar 15 tahun lebih. Saya memulainya pada tahun sekitar 2000-an ya. Dari tahun 98 saya sudah mempersiapkan beberapa mahasiswa yang S1 untuk studi di Belanda pada saat itu untuk mengambil S2. Nah, jadi saat ini saya sangat tahu persis gitu ya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang yang sedang menghadapi tes IELTS. Anda harus mengetahui juga waktu yang disarankan itu 20 menit untuk tiap-tiap passage. Tetapi saya biasanya mengatakan passage yang pertama karena paling mudah, maka waktunya harus paling singkat. Dengan latihan yang kami berikan, biasanya siswa bisa mengerjakan hanya dalam 10 menit. Sehingga jika Anda passage 1 10, passage yang kedua 15, maka Anda memiliki simpanan sekitar 15 menit yang bisa Anda fokuskan pada passage yang paling sulit. Sehingga passage yang ketiga Anda memiliki waktu sekitar 35 menit. Itu adalah strategi-strategi khusus yang biasanya akan kita lihat per individu. Jadi jika Anda melakukan hal ini di rumah, Anda harus mengetahui karakter daripada Anda sendiri. Di mana Anda biasanya sering terjebak pada jenis soal yang mana. Pada video berikutnya, kami akan memberikan keterangan tentang jenis-jenis soal tersebut. Sehingga Anda yang di rumah, yang mungkin belajar mandiri, Anda bisa mengikuti video kami ini dengan lebih seksama, dan itu akan menjadi satu panduan yang sangat enak, yang sangat comfortable bagi Anda sendiri di rumah. Jumlah katanya adalah sekitar 950 pada setiap passage-nya. Dan ingat, reading diambil dari semua printed material yang sangat otentik gitu ya. Jadi diambil dari surat kabar, diambil dari jurnal, diambil dari berbagai macam media yang semuanya itu adalah akademik. Baiklah, inilah jenis-jenis contoh-contohnya yang bisa Anda lihat. Reading yang pertama, kemudian ada reading yang kedua, kemudian ada reading yang ketiga, dan ini adalah contoh-contoh daripada pertanyaannya. Kita bisa lihat ada tabel, kemudian ada true, false, dan not given, yang biasanya menjadi yang paling sulit gitu ya.
Di video berikutnya nanti kami akan menjelaskan jenis apa saja pertanyaan di masing-masing skill. Pada listening bagaimana, pada reading bagaimana, pada writing bagaimana, pada speaking bagaimana, semuanya akan kami jelaskan. Baiklah, kita akan masuk kepada writing. Writing ini terdiri dari 2 task. Yang pertama adalah data statistika dan yang kedua adalah argumentatif. Data statistika atau penulisan statistika ini akan kita kerjakan dalam waktu 20 menit, sedangkan yang argumentatif dalam waktu 40 menit, jadi totalnya adalah 60 menit. Panjang katanya paling tidak 150 kata untuk writing task yang pertama dan 250 kata untuk task yang kedua. Nah, ini adalah jenis-jenisnya. Untuk task 1 bisa Anda lihat ada tabel, kemudian ada kurva, kemudian ada pie charts gitu ya. Kemudian kita bar chart maksud saya, ada juga ada peta gitu ya. Nah, di sini kita harus membutuhkan satu formula yang bisa membuat kita menghitung statistika secara cepat. Biasanya di dalam kursus kami akan mengajarkan bagaimana menghitung statistika secara cepat. Bagaimana dengan kurva gitu ya. Bagaimana jika kurvanya berfluktuasi atau melakukan uptrending atau melakukan downtrending. Bagaimana jika bar chart-nya itu memiliki margin yang berbeda antara bar chart yang pertama dengan bar chart kedua. Karena terkadang ada beberapa jenis grafik atau chart yang munculnya bisa 2 bahkan 3. Jadi dia tipenya mix gitu ya, dicampur gitu. Sedangkan yang kedua itu adalah argumentatif. Di sini Anda bisa melihat kita disuruh membandingkan antara keuntungan dan kerugian dan juga dibandingkan beberapa item yang di sini dikatakan ada komik, ada books, ada radio, ada television, ada film and theater gitu ya. Itu adalah writing, semuanya tentang writing. Yang terakhir kita akan berbicara tentang speaking. Ada 3 sesi di sini, sesi yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini ditentukan dari jenisnya. Yang pertama itu adalah small talk, yang kedua adalah presentasi, jadi Anda diberikan waktu dulu untuk mempersiapkan. Dan yang ketiga itu lebih ke arah prediksi. Ini adalah hal-hal yang penting yang harus Anda ketahui tentang speaking test gitu ya. Dan waktunya kira-kira sekitar 15 menit, di mana setiap sesi itu Anda harus mendapatkan waktu yang diberikan sekitar 5, terkadang ada yang 7 menit, bergantung daripada setting pada saat Anda diwawancarai. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya, contoh-contoh daripada part 1, part 2, dan part 3. Jadi kita bisa lihat ini small talk-nya seperti ini. Kemudian part 2-nya Anda diberikan satu topik yang harus Anda tulis terlebih dahulu. Kemudian ada juga part 3. Baiklah, inilah semua urutan dari video 202 dan ingatlah, video yang berbahasa Indonesia kita tandai dengan bendera merah putih.